Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Sumirna dengan NIM 2222 10100 dari kelas AK22C1. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Metodologi Penelitian yang berjudul Pengaruh Kenaikan PPN terhadap Perusahaan Asing yang ada di Indonesia dengan dosen pengampu saya, Ibu Nekasia SEMM. Latar belakang. Baik, berikut presentasi saya terkait pengaruh kenaikan PPN terhadap perusahaan asing yang ada di Indonesia. Latar belakang dari presentasi ini yaitu, dalam beberapa tahun terakhir, di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dalam kebijakan perpajakan, termasuk kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi negara yang berdampak langsung pada perekonomian nasional. Kenaikan tarif PPN ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak pemerintah, terutama di tengah tantangan ekonomi global dan kebutuhan untuk membiayai berbagai program pembangunan. Perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia memainkan peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi signifikan terhadap investasi, penciptaan lapangan kerja, dan transfer teknologi. Namun, kebijakan perpajakan yang berubah-ubah termasuk kenaikan PPN dapat mempengaruhi daya tarik investasi dan strategi bisnis perusahaan asing. Penting untuk memahami bagaimana kenaikan PPN dapat mempengaruhi keputusan investasi, biaya operasional, strategi harga perusahaan ini. Selain itu, dampak terhadap daya saing produk lokal dan ekspor juga perlu diperhatikan, mengingat perusahaan asing seringkali memiliki akses ke pasar global yang lebih luas. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kenaikan PPN terhadap perusahaan asing di Indonesia, serta memberikan rekomendasi bagi pemangku kebijakan dan pelaku bisnis untuk menghadapi perubahan tersebut secara efektif. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu 1. Bagaimana dampak kenaikan PPN terhadap biaya operasional perusahaan asing di Indonesia? Kedua, apakah kenaikan PPN mempengaruhi keputusan investasi perusahaan asing di Indonesia? Ketiga, bagaimana perubahan tarif PPN berdampak pada daya asing produk yang dihasilkan oleh perusahaan asing? Yang keempat, apa saja strategi yang diterapkan oleh perusahaan asing untuk mengatasi dampak dari kenaikan PPN? Dan yang terakhir, yang kelima, ada bagaimana reaksi pasar dan konsumen terhadap perubahan harga akibat kenaikan PPN. Baik, selanjutnya yaitu ada manfaat. Manfaatnya itu bagi perusahaan. Bagi perusahaan yaitu memberikan wawasan tentang dampak kenaikan PPN sehingga perusahaan dapat menyesuaikan strategis bisnis dan operasionalnya. Kedua, manfaat bagi pembuatan kebijakan. Manfaat bagi pembuatan kebijakan yaitu memberikan informasi yang berguna untuk merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan ramah terhadap investor asing. Yang ketiga, ada manfaat bagi akademis. Manfaat bagi akademis yaitu menambah khazanah penelitian mengenai dampak kebijakan perpajakan terhadap perusahaan asing dan ekonomi nasional. Dan yang terakhir itu ada manfaat bagi masyarakat. Manfaat bagi masyarakat yaitu meningkatkan pemahaman tentang hubungan antara kebijakan perpajakan dan dinamika bisnis di Indonesia, serta dampaknya terhadap harga barang dan jasa. Selanjutnya, di slide berikut ada tujuan. Apa sih tujuan dari pembuatan PPT ini? Tujuannya yaitu 1. Menganalisis dampak kenaikan PPN terhadap biaya operasional perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Kedua, menilai pengaruh kenaikan PPN terhadap keputusan investasi perusahaan asing di Indonesia. Ketiga, mengidentifikasi dampak kenaikan PPN terhadap daya asing produk yang dihasilkan oleh perusahaan asing. Yang keempat, mengkaji strategi
yang diterapkan oleh perusahaan asing dalam menghadapi kenaikan PPN. Dan yang terakhir, tujuan ini yaitu yang kelima, meneliti reaksi pasar dan konsumen terhadap perubahan harga yang disebabkan oleh kenaikan PPN. Baik, selanjutnya ada kajian pustaka. 1. Kajian pustakanya nomor 1 yaitu teori pajak dan PPN. Tinjauan tentang konsep pertambahan nilai atau PPN, fungsi dan peranannya dalam perekonomian, literatur mengenai teori perpajakan termasuk dari perubahan tarif pajak terhadap perusahaan. 2. Dampak kenaikan PPN. Studi-studi sebelumnya yang membahas dampak kenaikan PPN terhadap perusahaan, baik lokal maupun asing, ini termasuk analisis biaya, perubahan harga, dan dampak terhadap profitabilitas. 3. Perusahaan asing di Indonesia. Analisis mengenai peran dan kontribusi perusahaan asing dalam ekonomi Indonesia, mencakup sektor-sektor utama yang terlibat dan tantangan yang dihadapi. 4. Teori daya asing. Literatur tentang daya asing, produk di pasar global, dan bagaimana faktor eksternal seperti perpajakan mempengaruhi posisi daya saing perusahaan asing. Yang kelima ada pengaruh terhadap investasi. Studi yang mengeksplorasi hubungan antara kebijakan perpajakan dan keputusan investasi perusahaan asing, termasuk aspek-aspek seperti risiko, pengembalian investasi, dan daya tarik pasar. Selanjutnya, yang keenam ada respons pasar dan konsumen. Kajian tentang perilaku konsumen terhadap perubahan harga yang diakibatkan oleh kenaikan PPN dan dampaknya terhadap permintaan produk. 7. Studi kasus dan penelitian terdahulu, mengumpulkan dan menganalisis studi kasus relevan yang menunjukkan bagaimana perusahaan asing telah beradaptasi dengan perubahan kebijakan perpajakan di negara lain atau dalam konteks Indonesia. Baik, selanjutnya ada kajian teori. Kajian teori nomor 1 ada teori ekonomi mikro. Teori ekonomi mikro menganalisis perilaku konsumen dan produsen dalam konteks perubahan harga akibat kenaikan PPN, memahami bagaimana perusahaan asing menyesuaikan strategi harga dan pengeluaran mereka. Yang kedua, teori pajak, mengkaji prinsip-prinsip perpajakan, termasuk konsep elastisitas pajak dan dampak perpajakan terhadap investasi. Hal ini penting untuk memahami bagaimana kenaikan PPN mempengaruhi keputusan investasi asing. Dan yang ketiga ada teori daya asing, mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing perusahaan dalam pasar global. Ini termasuk analisis tentang bagaimana kenaikan PPN dapat mempengaruhi biaya produksi dan harga jual produk di Indonesia. Dan yang keempat, teori manajemen strategis, mengkaji strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan asing dalam menghadapi perubahan kebijakan perpajakan. Ini termasuk adaptasi dalam operasional dan pengelolaan risiko. Yang kelima, teori perilaku konsumen, meneliti bagaimana konsumen bereaksi terhadap perubahan harga barang dan jasa yang disebabkan oleh kenaikan PPN. Ini penting untuk memahami dampak pada permintaan produk perusahaan asing. Yang terakhir ada teori investasi asing, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi asing di Indonesia, termasuk aspek perpajakan dan regulasi yang berlaku. Selanjutnya ada metode penelitian. 1. Ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian itu ada kuantitatif dan kualitatif. Pada kuantitatif yaitu mengumpulkan data numerik untuk menganalisis dampak kenaikan PPN secara statistik, dan untuk kualitatif itu mengawali wawasan mendalam melalui wawancara atau diskusi dengan pihak terkait. Yang kedua ada jenis penelitian. Untuk jenis penelitian ini ada deskriptif dan ada kausal. Untuk jenis deskriptif yaitu menjelaskan dampak kenaikan PPN terhadap perusahaan asing secara detail, dan untuk kausal yaitu mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara kenaikan PPN dan keputusan bisnis perusahaan asing. Selanjutnya ada yang ketiga, populasi dan sampel. Untuk populasi yaitu perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, dan sampel yaitu
pilih beberapa perusahaan dari berbagai sektor untuk memberikan gambar yang representatif. Dan yang keempat ada teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data itu ada survei, wawancara, dan studi kasus. Untuk survei yaitu menyebarkan kuesioner kepada perusahaan asing untuk mengumpulkan data tentang dampak kenaikan PPN terhadap biaya operasional, investasi, dan strategi. Yang kelima ada analisis data. Analisis data itu ada statistik deskriptif, regresi, dan analisis tematik. Untuk statistik deskriptif yaitu untuk menggambarkan karakteristik data yang diperoleh, dan untuk regresi itu yaitu untuk menganalisis hubungan antara kenaikan PPN dan variabel-variabel terkait seperti biaya operasional dan keputusan investasi. Dan untuk analisis tematik yaitu untuk menganalisis data kualitatif dari wawancara dan studi kasus. Dan yang keenam ada pengujian hipotesis. Jika ada hipotesis yang ingin diuji, misalnya kenaikan PPN secara signifikan mempengaruhi keputusan investasi perusahaan asing, lakukan pengujian statistik yang sesuai. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini yaitu PPN merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi negara yang berdampak langsung pada perekonomian nasional. Kenaikan tarif PPN ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak pemerintah, terutama di tengah tantangan ekonomi global dan kebutuhan untuk membiayai berbagai program pembangunan. Penting untuk memahami bagaimana kenaikan PPN dapat mempengaruhi keputusan investasi, biaya operasional, serta strategi harga perusahaan-perusahaan ini. Selain itu, dampak terhadap daya saing produk lokal dan ekspor juga perlu diperhatikan, mengingat perusahaan asing seringkali memiliki akses ke pasar global yang lebih luas. Meskipun PPN naik, tetapi pasti ada manfaatnya untuk kita dan perusahaan asing yang ada di Indonesia. Baik, itulah presentasi dari judul pengaruh kenaikan PPN terhadap perusahaan asing yang ada di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dadah.